Ya, saudara-saudara, tetap optimis dan shalom bagi kita semua. Dalam perenungan kita pada hari ini, saudara, untuk melanjutkan tentang topik breakthrough atau bicara tentang terobosan, saudara. Nah, sebelum kita masuk dalam hari ini, yaitu di hari Rabu ini, kita mari menenangkan diri untuk melihat kebesaran Tuhan lewat firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur diizinkan dan diberikan waktu oleh Tuhan kembali merenungkan firman-Mu di tengah situasi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, Engkau ada di dalam kehidupan kami, berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, untuk melanjutkan konteks pembicaraan kita, yaitu di ayat yang ketiga, saudara. Di ayat ketiga Lukas pasal yang kelima ayat yang ketiga. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ada sesuatu yang menarik, saudara, di ayat yang ketiga ini, yaitu bahwa sebenarnya ada dua perahu, saudara. Kalau kita mengikuti perenungan di hari Selasa kemarin, ada dua perahu yang mendanau atau yang melaut itu tidak dapat ikan. Dan di ayat yang ketiga, kalimatnya adalah Yesus menaiki perahunya Simon, sedangkan perahu yang satu tidak dinaiki. Ya benar pasti. Kalau naikin dua perahu, waduh, kaki Yesus ada kanan satu, satu kiri. Tidak. Dia hanya ambil masuk ke dalam perahunya Simon. Ini menjadi hal yang menarik bagi kita semua. Kenapa dia naik ke perahunya Simon? Itu berarti dia yang mau naik ke dalam perahunya Simon. Yesus yang mau masuk ke dalam perahunya Simon. Kita harus punya optimis bahwa ketika engkau mengakui kegagalanmu, maka hari ini Tuhan masuk dalam pergumulanmu untuk engkau akan mendapatkan sebuah terobosan. Sehingga ingat baik-baik, ketika Yesus naik ke perahunya Simon, maka kita juga mengimani hari ini bahwa Yesus sedang masuk dalam pergumulan pribadimu, sedang masuk dalam pergumulan keluargamu, sedang masuk dalam pergumulan usahamu, sedang masuk dalam pergumulan pelayananmu. Dia ada di dalam perahu masalahmu. Nah, ketika dia ada dalam perahu masalahmu, seharusnya kita tenang hari ini. Engkau lebih percaya diri, punya ada rasa optimis, ada harapan, dan tidak ada lagi putus asa. Karena kenapa? Karena Yesus yang akan memberikan jawaban. Jadi kita bersyukur, saudara, di tengah situasi PSBB hari-hari ini, kita kembali lagi untuk tidak boleh beraktivitas. Tetapi satu hal yang saya mau ingatkan bagi kita. Dia ada di bangsa ini. Dia ada di kotamu. Dia ada di daerahmu. Dan dia ada di dalam hidupmu. Kita harus punya iman itu. Karena dia sudah masuk dalam perahu pergumulanmu. Saya yakin dan percaya. Tuhan yang akan memberikan damai, sukacita dan pengharapan di dalam hidup saudara dan saya. Ingat, saudara, tidak ada kata lain. Mengimani dan meyakini bahwa dia tetap ada. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur bahwa firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami kembali bahwa Engkau ada dalam perahu masalah kami. Engkau ada dalam pergumulan kami, dalam pribadi, keluarga kami, usaha kami, aktivitas kami, pelayanan kami. Sehingga kami tidak akan pernah takut lagi dan goyah lagi. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tetap optimis dan tentunya jaga kesehatan selalu. Dan waspada untuk setiap keluar rumah pakai masker. Ingat baik-baik, dia tetap ada. Tidak pernah dia gagal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.